Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Salam NKRI. Di kesempatan ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebagai anak bangsa rasa gundah gulina, di mana akhir-akhir ini kita ditontonkan dengan perdebatan-perdebatan yang makin lama makin hangat dan makin memanas. Jadi saya kesempatan ini mengajak kepada semuanya, yuk, wahai anak bangsa semuanya, dari semua agama, pada semua ormas, yuk kita bersatu. Kita jangan hanya pandai mengatakan cinta NKRI, tapi bahasa kita tidak mencerminkan itu cinta NKRI. Contohnya, ketika ada perdebatan selalu mengatakan saya adalah pribumi. Itu bahasa yang tidak familiar itu. Ya, semua yang ada di Indonesia tanpa terkecuali termasuk keturunan Arab, wabil khusus marga habaib atau ahibbah. Beliau itu pribumi udah. Beliau itu bagian daripada kita. Jadi ketika berdebat dengan mereka, dengan beliau, jangan mengatakan kami pribumi kau pendatang. Apalagi dengan bahasa-bahasa tradisi jahiliyah dari Arab, seakan-akan mereka itu numpang di sini. Ya, subhanallah wa astagfirullah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang tidak familiar. Jadi orang-orang yang menggempur-gemburkan NKRI tapi memakai bahasa-bahasa saya pribumi ahli Jawa, ahli Sunda, atau ahli Batak, ahli Madura, itu tidak familiar. Yuk kita debat, diskusi yang ilmiah. Seharusnya begitu. Ya. Jadi saya sangat kaget dan saya bingung kok. Orang NKRI tapi memakai bahasa saya pribumi ahli Jawa, asli Jawa. Nah, saudaraku, hampir 1 bulan penuh, bahkan lebih ya. Sebab di awal Ramadan ini ramai medsos tentang masalah nasab habaib yang diragukan. Menurut Al-Fakir, karya ilmiah itu nggak ada salahnya. Cuma ketika karya itu diekspresikan lewat ceramah dengan bahasa yang kurang bersahabat, ya, dengan narasi dan diksi yang tidak bersahabat, itulah yang menyebabkan bola liar, bola panas di tengah-tengah masyarakat. Kalau saudara meragukan nasab habaib, ya silakan. Riset Anda seperti apa, hasilnya seperti apa. Diskusikan gitu loh. Bukan dibuang, dilempar di forum umum yang mereka pun nggak paham betul tentang dalil-dalil tentang kitab-kitab nasab. Apalagi dengan bahasa habaib yang pengen diakui harus tes DNA. Itu sesungguhnya kalimat-kalimat ini merusak, mencederai, menasah karya ilmiah saudara. Maaf kepada Kiai Muhyiddin yang saya hormati. Ya, kalau Anda meragukan, justru karya ilmiah Anda itu harus diisi dengan hasil tes DNA. Kalau umpamanya ada Habib Fulan yang masyhur, ternyata hasilnya itu tidak sesuai. Dan ini kan suatu yang boleh saya kata mustahil ya, tes DNA itu, karena harus membongkar makam Rasulullah dan sebagainya. Dan yang pada intinya saya nggak akan bicara dalam masalah ini, saya hanya menyampaikan gundah gulina. Ya, jangan sampai dengan masalah ini, sebab masalah ini kita terpecah belah. Ya, setelah itu muncul lagi ya masalah Habib Bahar mengatakan marga Asmat Khan, ya, katanya bukan keturunan Wali Songo. Saya terus terang bukan pendukung, bukan simpatisan, bukan pembela juga Habib Bahar. Cuma andai kan itu Habib ini salah dalam kata, tidak sesuai dengan fakta, ya silakan yang merasa keturunannya sampaikan nasabnya. Tidak usah berujar emosi di medsos yang hanya makin memanas kondisi.
membuang energi. Membuang energi kita, emosi kita dibuang dengan cuma-cuma loh. Sama sekali saya bukan simpatisan Habib Bahar. Sampai kapanpun kalian kalau mencari saya, apakah saya ini simpatisannya Habib Bahar, nggak akan ketemu. Nggak ada rumusnya memang. Saya punya cara, punya mana sendiri menyampaikan apa yang saya punya daripada sedikit yang ilmu yang saya punya. Cuma sikapilah kesalahan siapapun dengan bijak. Kesalahan dibalas ngeselinnya salah. Kalau orang main bola mah 1 lawan berarti 1-1 gitu loh. Jadi yang salah sikapi dengan bijak. Nggak salah ngecengin dengan keilmuan si fulan. Habib Bahar umpamanya salah mengutip pada fikih aniyatu khususul am wal ta'amul khos, salah mentafsirkan yang bisa dibesar-besarkan. Maaf, saya bukan berarti menggurui, mengajarkan etik berenang, bukan, tapi saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu saja niat al-fakir, nggak ada niat yang lain. Kepada saudaraku dimanapun kalian berada, jadi saya ini kalau pengen tahu ini memposisikan ya di tengah-tengah. Artinya saya secara kultural adalah orang NU. Ya. Dan sampai saat ini saya tidak terdaftar dalam struktural NU. Dan saya memposisikan di tengah-tengah. Dengan ormas manapun saya bersahabat. Dengan ormas manapun saya duduk bersama. Ya, dengan Wahabi sekalipun yang itu beda dengan NU, selagi mereka santun menyampaikan, saya masih menghargai. Nah itulah. Ikhtilaful ummah tidak bisa dielakkan. Yang penting cari solusinya, apalagi dengan kawan kita Muhammadiyah, jangan sampai ya Allah subhanallah ya. Ini masalah kemarin beda itu sampai ramai dia mengancam-ancam pembunuhan warga Muhammadiyah. Entah itu settingan atau bagaimana, tapi ini bahasa ini tidak tidak etis, tidak beradab, tidak pancasialis orangnya itu. Apalagi yang saya dengar katanya itu anggota BRIN ya, kalau nggak salah namanya. Ini subhanallah itu kan badan risma negara, tapi kok begitu bahasanya? Ya, jadi kembali saya memposisikan saya di tengah-tengah. Dengan orang Muhammadiyah saya bersahabat. Dengan FPI saya bersahabat. Saya pengen semuanya bersatu. Nah, apa usaha saya? Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang kampung. Saya tidak punya banyak jamaah, 1-2 biji saya punya jamaah. Ketika saya di FPI, mereka salah paham dengan NU, saya fahamkan mereka. Yuk, jangan begitu, itu salah, itu hoak loh. Ya enggak? Ketika saya di NU ada informasi FPI masuk di tengah mereka dan itu hoak. Saya fahamkan kepada mereka, ini hoak loh. Dengan Muhammadiyah saya berjabat tangan duduk bersama dengan mereka. Nah, tentu resikonya, saya tahu akan resikonya. Saya dianggap NU yang tidak loyalis. Ya. Atau umpamanya saya itu dianggap ex FPI umpamanya. Saya udah tahu paham resikonya. Tapi saya berharap lewat kesempatan ini saya menyampaikan gundah gulin dan perasaan saya. Antum semua paham dengan niat nawaitu saya. Intinya pengen menyatukan semua. Kalau saya ini melihat antara FPI dengan NU itu seperti orang menanam padi dan membasmi hamanya. NU itu yang menanam padi, amar ma'rufnya, FPI itu yang membasmi hamanya itu nahi mungkarnya. Yang menanam dengan yang membasmi kalau bersatu, subhanallah, itu koalisi yang sangat luar biasa loh. Ya, menghasilkan panen raya yang bagus. Jangan saling menyalahkan, tahu posisi masing-masing. Atau kadang saya sering menganalogikakan antara ormas yang berbeda manhaj cara. Itu apa? Seperti satuan kesebelasan sepak bola. Kan punya posisi masing-masing. Ada back tengah, kanan, kiri, sayap kiri, gelandang serang, gelandang bertahan. Nah, kalau saya menggunakan apa itu adalah gelandang serang. Yang tentu sering masuk ke area lawan. Dan sering tentu kontak fisik. Dan tentu yang namanya gelandang serang itu apa? Sering termakan emosi.
Kalau emosi ya biasa itu kan, gampang hilaf. Akal sehatnya itu diperbudah oleh emosinya atau dikalahkan oleh emosinya. Wajar kalau sering gelandang serang itu kena kartu kuning atau kartu merah. Artinya melakukan kesalahan, wajar. Nah, kitanya yang lain ngingetin, bukan menghakimi, maaf. Sekali lagi, bukan saya menggurui siapapun. Ini saya punya pandangan ya. Ya, punya pandangan agar seperti ini. Biarkan kalau FPI salah umpamanya. Kan ada aparat hukum, penegak hukum, polisi yang punya. Bukan kita secara meras menghakimi, ini bahaya. Buang energi sia-sia begitu antar umat Islam berantem loh. Subhanallah, ini saya merasakan resah dari dulu, dari 2010-an lah. Nah, dengan kembali dengan masalah Imaduddin, hanya kemana-mana berita nih. Yang lucunya ini, mudah-mudahan semuanya pada ngeh dan sadar ya. Ada pihak ketiga yang memanfaatkan ini, entah itu memang niatnya adu domba atau niatnya fulus semata. Kalau bikin konten itu yang bikin panas-panas, contohnya Gus Bedowi di Kebumen dipersekusi ex FPI. FPI kan sudah tiada, dibubarkan. Terus lagi ketika awal-awal Gus Fuad Peret itu mengatakan sesuatu yang kontroversial tentang habaib juga. Di situ apa ditulis temanya? Ex FPI mendatangi atau melakukan apa perbuatan yang arogansi umpamanya. Subhanallah, kok temanya FPI dibawa-bawa. Dan sekali lagi, saudara siapapun dimanapun, saya bukan orang FPI, bukan anggota, bukan simpatisan, tapi saya adalah orang yang menghargai, menghormati, mengagumi cara dakwah Habib Rizik bin Syihab. Sebab sejauh ini saya belum menemukan celah-celah kekurangan niatnya beliau untuk membangun bangsa ini. Niat celah beliau untuk mempersatukan umat Islam dan menyelamatkan anak bangsa ini daripada korban. Korban apa? Dekadensi moral, kerusakan moral. Dan sejauh ini saya melihat beliau itu tulus dalam berdakwah. Tulus sejauh ini. Kalau niatnya fulus, itu rumah beliau itu udah istana. Niatnya fulus. Dan saya sebagai orang NU sangat mengagumi Gus Dur. Mengagumi. Cuma dari sisi manhaj dakwah saya tidak meniru Gus Dur. Beliau almarhum, Allah yarhamu. Cuma begitu saya sering disalahartikan oleh teman-teman yang dulu satu alma mater, satu lulusan, satu pesantren, bahwa saya ini adalah orang NU yang udah FPI, bahkan ada dengan bahasa yang tidak familiar, udah murtad dari NU, padahal kan manhaj saya kalau dilihat, dipelajari, ya masih banyak ngikutin ulama-ulama NU yang sekarang masih hidup beliau. Ya. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan dari kesempatan ini. Intinya kita anak bangsa jangan membuang energi cuma-cuma. Masalah karya Kiai Haji Imaduddin mudah-mudahan cepat diselesaikan. Ya. Cepat menemukan titik temunya gitu. Saya yakin Kiai Imaduddin itu kan yang satu orang NU ya. Pasti akan menemukan jawaban yang cepat gitu untuk saling bertemu dan akhirnya selesai masalah ini. Sebab NU itu bukan saja bicara ilmiah doang yang saya tahu, tapi juga bicara etika adab. Makanya kenapa NU itu mudah diterima di masyarakat Indonesia, karena ketika dakwah dengan dakwah pendekatan, dengan dakwah yang familiar, gitu. Dakwah yang bersahabat, nggak mudah mengatakan kafir, haram, enggak. Tapi duduk dipeluk bersama, menyampaikan syariat Islam. Itu NU loh. Ya, ilmu dan adab didampingkan. Ya, didudukan bersama, bahkan adab lebih ditinggikan daripada ilmu. Itu adalah ciri khas orang NU. Saya yakin kalau Ki Haji Imaduddin masih memegang ya ruh dakwah NU, pada saatnya nanti akan ketemu dengan ya yang pihak sebelah, Ahibanal Kiram, dan juga para simpatisan. Kalau saya bilang nggak pantas bilang simpatisannya, dan orang-orang yang sepaham dan takdim dengan para ahibah nanti akan ketemu.
Jadi NU itu ciri khasnya begitu, dakwanya familiar, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu NU begitu. Ya, sedikit menyinggung masalah ini ya, masalah khilafiyah antara nasab ahibba ya, para habib Indonesia. Gini aja deh, Mbah Hashim itu orang luar biasa, dikenal Mentari Jawa loh. Dikenal Mentari Jawa. Di antara guru beliau itu Habib. Beliau punya banyak teman Habib. Dan termasuk ADRT NU itu apa? Menghormati Ahlul Bait. Emang beliau enggak mentelisik nasab-nasab beliau. Kan beliau kan muhadis juga. Kita punya Ki Hasbullah. Banyak ulama yang luar biasa, ulama khas di NU ya. Terus kita kenal siapa Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini Dahlan. Siapa beliau itu? Syekh Abu Bakar As-Sato. Hah? Ilmu kita kan ke situ, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya kalau kita pahami satu-satu itu orang-orang luar biasa itu, insya Allah kita tidak selalu mentuhankan cara ilmiah, mendewakan cara ilmiah, tapi juga akan kita kembali pada saat yang bermuara kepada adab perlu dijunjung tinggi. Al-adab faqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Ya, kata Imam Syafi'i, ij'alil ilma milhan wal adaba daqiqan. Jadikan ilmu itu bagaikan garam, dan etika itu seperti tepungnya. Ketika kita bikin roti, bikin donat, bahan yang paling banyak tentunya adalah tepungnya, itu adabnya kalau di sini. Garam ilmunya ya secukupnya, sekedar untuk penyedap rasa. Nah, itu saja, mudah-mudahan gundah gulina dari saya sebagai anak bangsa. Ya, saya mengharapkan semuanya paham ya. Pada saudaraku yang dulu satu perjuangan juga, dengan ini mudah-mudahan mengerti dengan maksud tujuan saya. Saya tetap orang NU, dan sebenarnya itu FPNU itu sama, satu manhaj, satu akidah ahli sunnah wal jamaah, cuma beda cara doang dakwah. Ya itu tadi yang saya sampaikan, itu saling menghargai cara dakwah. Kalau itu ada khilaf dari satu ormas, jangan menghakimi, biarkan itu ada polisi penegak hukum. Ya, saya juga merasa bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya mengumpamakan saya itu seperti sebatang lidi yang tidak punya arti ketika sendiri. Tapi ketika bersama-sama menjadi satu kekuatan, disebut namanya sapu. Maka sapu itu sungguh jangan dianggap sepele. Pertama, ketika dipatahkan nggak akan mudah patah. Yang kedua, ketika lidi yang tidak ada arti, ketika bersama-sama punya arti, itu akan bisa membersihkan seluruh halaman rumah daripada sampah-sampah yang tidak berguna. Sekian saja. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.